Halo keluarga Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga keluarga Indonesia selalu diberikan kelancaran rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan kelancaran dalam pekerjaan. Keluarga Indonesia, kembali lagi di channel Kang Blangkon. Hari ini saya akan menginformasikan mengenai Bansos PBI. BPJS ada dua jenis, yaitu BPJS PBI dan BPJS Mandiri. Mengapa Bansos PBI ini sangat penting? Karena Bansos PBI merupakan bansos dasar di mana bagi KPM PKH maupun KPM BBNT atau sembako, jika Bansos PBI-nya ini sudah nonaktif di DTKS, maka semua bansos akan dicabut. Apa penyebab Bansos PBI ini dinonaktifkan atau sudah tidak aktif lagi bagi KPM PKH maupun BBNT? Untuk informasi selengkapnya, pastikan simak penjelasannya di video ini sampai selesai. Jangan sampai di skip biar informasi yang didapat tidak setengah-setengah yang dapat menimbulkan kebingungan yang permanen. Sebelum saya lanjut ke informasi utama, bagi keluarga Indonesia yang mungkin baru melihat atau baru tahu channel ini, silakan bergabung dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya keluarga Indonesia tidak ketinggalan dengan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan seperti biasa, saya ucapkan terima kasih banyak kepada keluarga Indonesia semua yang selalu setia dan selalu mendukung channel Kang Blangkon, sehingga channel Kang Blangkon tetap eksis memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi keluarga Indonesia semua. Jenis BPJS Kesehatan ini ada dua jenis, yaitu BPJS Kesehatan Mandiri, kemudian BPJS Kesehatan PBI, di mana biaya untuk bansos PBI dibayari oleh pemerintah, sedangkan untuk mandiri kita mengangsur atau membayar bulanan secara mandiri. Perlu diketahui bagi KPM PKH maupun BBNT, bansos PBI ini merupakan bansos dasar, di mana bagi KPM PKH maupun BBNT ini merupakan bansos, di mana bansos tersebut wajib bagi KPM PKH maupun BBNT terdaftar di penerima bansos PBI. Jika bansos PBI-nya ini sudah tidak aktif, ini salah satu penyebab mengapa bansos PKH dan BBNT selama ini bagi KPM tersebut tidak cair. Apa saja penyebab bansos PBI ini dinonaktifkan atau tidak aktif lagi? Penyebab pertama yaitu adalah bahwa KPM tersebut dinyatakan sudah meninggal. Jadi otomatis ada laporan dari kelurahan atau ini dinonaktifkan dari data kependudukannya, sehingga PBI orang ini yang sudah meninggal otomatis akan dinonaktifkan. Kemudian permasalahan yang kedua, penyebab bansos PBI ini dinonaktifkan adalah karena NIK yang tidak padan atau NIK-nya ini tidak valid atau tidak ditemukan, sehingga pada verifikasi kelayakan ini sudah dinyatakan dinonaktif karena NIK-nya ini tidak sesuai atau tidak padan dengan data Dukcapil. Kemudian penyebab yang ketiga, dikarenakan memang bansos PBI dari KPM tersebut dinonaktifkan, yaitu karena memang sudah tidak layak lagi mendapatkan bansos PBI, dikarenakan mungkin KPM ini sudah dinyatakan sudah mandiri atau sudah memiliki ekonomi yang lebih, sehingga kemungkinan desil dari KPM tersebut sudah naik sehingga tidak layak lagi untuk mendapatkan bansos PBI. Ya, dari Dinas Sosial setempat menonaktifkan untuk KPM tersebut. Diharapkan bansos PBI akan dialihkan ke penerima bansos PBI yang lain yang memang layak untuk mendapatkan bansos PBI tersebut. Selain dari kelayakan, dari verifikasi kelayakan tersebut, ini bisa juga karena penerima bansos PBI ini selama 6 bulan bansos PBI ini tidak digunakan sama sekali. Jadi kemungkinan orang ini memang masih sehat, tidak pernah sakit, sehingga otomatis bansos PBI ini nonaktif karena tidak digunakan sama sekali lebih dari 6 bulan. Sehingga bagi KPM PKH maupun BPNT yang mendapatkan bansos PBI bisa digunakan setiap bulan, mungkin cek kesehatan ke puskesmas terdekat, sehingga bansos
PBI ini terindikasi masih aktif untuk digunakan, sehingga tidak otomatis akan dinonaktifkan karena tidak pernah digunakan. Kemudian faktor yang keempat yaitu dikarenakan KPM, PKH maupun BPNT ini pindah segmen. Artinya bagi KPM penerima bansos PBI ini pindah ke mandiri, dikarenakan mungkin karena ada anaknya yang bekerja di perusahaan kemudian membuka BPJS mandiri karena sama si satu kakak, kemudian orang tuanya ini ikut BPJS anaknya secara mandiri, sehingga otomatis BPJS dari PBI ini akan dinonaktifkan, sehingga mempengaruhi bansos PKH maupun BPNT di periode-periode berikutnya yang menyebabkan tidak cair. Kemudian faktor yang kelima yaitu tidak sesuainya keterangan pekerjaan di KTP. Ini sangat penting bagi keluarga penerima manfaat PKH maupun BPNT yang menerima bansos PBI. Ini keterangan pekerjaan ini sangat penting karena berpengaruh untuk menerima bansos PBI. Jadi itu bagi keluarga Indonesia semua, ada beberapa faktor yang menyebabkan bansos PBI ini dinonaktifkan. Yang pertama dikarenakan meninggal. Kemudian yang kedua karena data NIK-nya tidak valid dengan data Dukcapil, sehingga otomatis akan dinonaktifkan. Kemudian faktor yang ketiga yaitu karena BPJS PBI dari pemerintah ini tidak pernah digunakan oleh KPM tersebut, sehingga terindikasi bahwa KPM tersebut tidak memanfaatkan bansos PBI, sehingga otomatis akan dinonaktifkan oleh pemerintah. Kemudian faktor selanjutnya yaitu KPM tersebut pindah segmen. Artinya pindah segmen ini dari penerima PBI kemudian pindah ke BPJS Mandiri atau ikut BPJS anaknya yang mungkin kerja di perusahaan. Kemudian permasalahan yang selanjutnya yaitu tidak sesuainya keterangan pekerjaan yang ada di data Dukcapil. Misalkan kondisi sebenarnya ini adalah buruh tani, namun keterangan di KTP atau di data Dukcapil keterangannya adalah karyawan swasta, sehingga otomatis terindikasi bahwa KPM tersebut mampu untuk membayar BPJS secara mandiri. Demikian informasi singkat dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada salah atau kurang kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian informasi singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.